Ini kan sesuai dengan rapat kerja nasional kemarin, kita FKPT di Jakarta bulan Februari. Turun tahun ini kan kita punya beberapa kegiatan ini, sesuai dengan bidang masing-masing. Tapi gara-gara COVID, ini kan akhirnya kegiatan banyak tertunda. Kita di FKPT dari 5 bidang, kalau tidak salah baru 1 bidang yang udah jalan ya. Baru bidang perempuan. Nah itu. Nah ini gimana nih? Mungkin Pak Isbedi di bidang pemuda dan pendidikan di masa COVID, bagaimana kegiatan nih FKPT di bidang itu? Kalau bidang pemuda dan pendidikan ya emang sementara kalau bidang saya sih program aslinya itu pada bulan November ya. Oke. Diskusi kepada pelajar bicara tentang film pendek Indonesia, artinya bicara tentang BNPT, tentang anti teroris segala macam. Itu bulan November aslinya. Mudah-mudahan itu masih bisa terlaksana. Tapi yang sekarang yang sedang berlangsung sebetulnya lomba film video pendek atau film pendek atau video pendek ya sekitar 7 menit kepada pelajar-pelajar. Nah ini sebetulnya berita sudah kita laksanakan, kemudian pamflet juga sudah kami kirimkan ke sekolah-sekolah. Memang Lampung sampai sekarang saya lihat belum ada. Kalau daftar dari BNPT itu baru 3 provinsi yang baru ini, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian dari mana 3 pokoknya itu yang baru sudah ngirim ke YouTube BNPT. Nah itu secara program. Artinya itu kan masih bisa jalan gitu ya? Masih bisa jalan kalau ini karena video pendek ya gitu. Iya. Video pendek saya kira masih bisa jalan. Ya kita kan banyak ada SMA gitu kan, ada madrasah aliyah begitu kan. Berarti masih bisa jalan. Tapi kalau secara pribadi ya saya pernah juga diundang oleh teman Jakarta, dia juga wartawan Orang Tempo, itu diskusi tentang apa itu sih FKPT. Artinya dia sebetulnya bicara tentang profil Isbedi di sisi lain di luar seorang sastrawan. Ternyata Isbedi juga berorganisasi di FKPT gitu. Akhirnya bertanya lah tentang FKPT itu apa gitu kan. Ya masa-masa Covid ini memang pada akhirnya kita kenal dengan istilah virtual itu ya. Diskusi IG, diskusi Zoom gitu kan. Nah, secara langsung di IG, di Facebook gitu kan. Nah sementara ya selebihnya kita nggak ada pemuda dan pendidikan. Tapi dalam setiap kita bicara soal diskusi ya selalu bicara ya peran media itu sangat hati-hati dalam pengertian penyebaran teroris gitu kan. Jadi mungkin memang begini juga, banyak juga orang yang belum paham soal FKPT ini apa sih gitu kan? Iya, betul. Nah mungkin bisa kalau ada pertanyaan seperti itu biasanya Pak Is jawabnya seperti apa? Ya saya jawab bahwasanya ini bagian daripada BNPT, Badan Nasional. Mereka kalau BNPT mereka tahu, kalau FKPT nggak tahu. Bahwa ini istilahnya saya anggap saya bilang underground-nya dari BNPT, FKPT. Sebuah forum koordinasi saya bilang pencegahan teroris. Apa aja kegiatan? Kemarin di IG juga ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ya kegiatannya ini saya bilang itu penelitian, paling enggaknya mencegah dini masyarakat Indonesia untuk terpapar daripada teror gitu. Itu aja paling sampai di sana aja saya. Dengan Pak Wasri pernah nggak ada pertanyaan begitu? Ya, saya kira ini juga menarik ini ya. Kita melihat bahwa dengan pandemi ini kita segera beradaptasi dengan model-model talk show atau model-model kumpul berbasis virtual. Ini juga ada potensi sebetulnya dengan kemudahan pelaksanaan seperti ini yang tidak berbiaya, maka siapapun baik secara pribadi maupun kelompok itu bisa mengkampanyekan apa yang menjadi ideologi dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, oleh karena itu tentu kita mengajak ke masyarakat untuk berhati-hati dengan ini. Satu contoh dalam aspek agama, karena ini adalah bidang agama, bagaimana kita mencermati narasi-narasi agama. Dalam musim pandemik ini kan kita tahu bahwa seluruh sektor itu terganggu dengan adanya COVID-19 ini, termasuk juga kaitan dengan perilaku ibadah, kan dengan pembatasan dengan berbagai macam yang kesemuanya tentu sudah dihitung untuk meminimalkan resiko
menjaga jiwa-jiwa bangsa Indonesia dari kemungkinan terbang. Nah, tetapi ya niat baik ini kan bisa saja dipelintir oleh berbagai macam orang yang kalau niatnya itu adalah untuk menimbulkan chaos dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Maka penting sekali ini kalau dalam aspek agama umpamanya memberikan pengertian bagaimana kita bisa memahami perspektif. Jadi ketika sebuah aturan dibuat, kemudian kebetulan aturan itu cenderung umpamanya dianggap merugikan kepentingan agama. Tetapi kan kita tidak bisa melihat dari satu sudut itu saja bahwa ini ada kepentingan besar yang dijaga. Dan ini yang kalau tidak ada kontra narasi, ada kelompok-kelompok yang kemudian ini menyudutkan kelompok satu dan seterusnya, kemudian kita tidak imbangi dengan narasi yang sebenarnya yang mencerahkan, itu juga menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu kan bagaimana tindakan preventif ini saya kira dari berbagai macam cara, termasuk dalam konten-konten agama. Kalau dalam kebetulan saya juga di kantor wilayah ini kita punya penyuluh agama, kita punya 1.600 penyuluh agama. Bagaimana menyampaikan kepada para pemeluk agama itu bahwa beragama itu harus tepo seliro. Jadi bisa saja orang berbeda, tapi dengan perspektif yang berbeda juga. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk sama dengan kita. Saya kira itu. Iya, jadi memang ternyata kan yang namanya kegiatan terorisme itu kan bukan hanya aksi pengeboman saja, gitu ya. Tapi narasi-narasi yang dibangun juga ketika narasi itu menimbulkan ketakutan, itu juga bagian dari upaya terorisme itu, gitu kan. Nah, kalau kegiatan di bidang Pak Wasril, ya kurikulum itu, jadi kita ada lomba penulisan pembuatan konten kurikulum untuk pembelajaran pendidikan agama. Nah, jadi sebenarnya mau melihat ini kan juga saya melihat ini ada kaitan dengan Pak SBD ya, dengan divisi pendidikan. Contoh bagaimana menciptakan budaya damai dalam pendidikan, peace education. Terus bagaimana mengintegrasikan konten-konten yang menyebarkan kedamaian dalam kurikulum pendidikan. Wah, ini kan butuh sekali kepiawaian guru. Kalau guru itu tidak punya cara yang yang cerdas, yang efektif untuk mengemas pembelajaran di kelas dengan konten-konten yang bisa menyampaikan pesan-pesan damai ini. Nah, oleh karena itu saya kira jalur pendidikan agama dalam hal ini pendidikannya punya Pak SBD agama itu betul-betul perlu dikuatkan. Nah, dalam konteks divisi kami divisi apa bidang sih itu? Bidang. Oh, divisi kegedean ya. Dalam konteks bidang agama yaitu salah satunya itu kurikulum itu. Dulu Kementerian Agama, saya mungkin menyampaikan ini karena ini juga penting. Kita pernah 2013 itu membuat semacam manajemen konflik berbasis madrasah. Karena kita punya madrasah. Sebenarnya ini manajemen konflik berbasis sekolah dulu pernah dilakukan oleh Media Group ya, Sekolah Sukma yang diinisiasi, disupport oleh Sosro waktu itu. Sederhana sebetulnya, itu adalah bagaimana memberikan perspektif kepada peserta didik ya, bahwa konflik itu sesuatu yang mesti terjadi. Perbedaan kita membawa sesuatu yang berbeda-beda, baik secara budaya, kebiasaan di rumah, ketika masuk di kelas kan berbeda-beda. Tetapi perbedaan ini tidak bisa dinafikan. Perbedaan ini harus dihadapi dengan saluran-saluran yang benar. Bagaimana melatih anak-anak untuk mengelola perbedaan-perbedaan itu supaya sinergi, bukan saling. Nah, termasuk nanti kan pada akhirnya juga tentang pemahaman agama. Bagaimana pemahaman agama itu ketika berbeda ya biasa gitu kan. Itu yang perlu. Saya kira ini sebuah perjalanan panjang peran FKPT ya sebagai upaya preventif agar perilaku-perilaku yang menonjolkan saya paling benar dan seterusnya itu juga harus dilakukan. Dan itu juga harus dikuatkan dengan riset-riset itu yang mana titik-titik yang perlu dikuatkan, diantisipasi. Nah, itu butuh perhatian serius dan itu by riset itu. Iya. Ini kan Bu Novi kan di bidang penelitiannya. Iya. Penelitian. Nah, dengan di masa Covid ini tentu seperti tadi kita yang disampaikan sama Pak Wasril,
Ini kan banyak juga narasi-narasi di media-media sosial, narasi-narasi yang membuat ketakutan seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari penelitian di bidang penelitian di FKPT ini, seperti apa gambarannya potensi-potensi radikalisme yang ada di wilayah kita ini, kemudian di mana yang perlu ada penguatan-penguatan gitu, Bu Nur? Saya kemarin dengan tim di FKPT ada September sebenarnya Pak ya. Kegiatan yang akan dilangsungkan tahun ini, gitu Iya, ya? September. Tapi karena pandemi ini jadi semua tercancel. Tapi ini ada di Lampung Utara, Kota Bumi ya khususnya. Terus Bandar Lampung di Kedaton dan Tanjung Karang Pusat, sama Metro juga di Lampung Selatan. Itu yang menjadi sorotan kami yang akan melakukan coaching di situ nanti survei seperti itu. Kalau dulu kan begini Pak Wasril, kalau dulu rata-rata kan rekrutmen atau pelatihan para mereka pelaku terorisme itu kan itu lewat pelatihan di camp-camp seperti itu. Kalau hari ini mungkin kan banyak orang gara-gara teknologi ya dengan kecepatan internet, orang kan banyak juga yang mereka itu belajar lewat via online seperti itu. Gitu. Mungkin ini juga perlu diantisipasi juga begitu ya Pak Wasril. Ya, saya kira ini juga sudah lama sekali ya ada istilah radikalisme. Jadi bagaimana orang kemudian menjadi radikal dengan sendirinya, tidak terafiliasi pada kelompok-kelompok. Bagaimana mereka menjadi? Ya itu karena jualan-jualan, kampanye-kampanye yang berhamburan di media-media sehingga orang secara tidak sadar ya ketika mengakses, umpamanya begitu mengakses, kemudian biasanya ada cara ya, kalau yang orang yang ahli merekrut itu tahu bagaimana cara meluluhkan hati orang, kemudian bersimpati, kemudian akhirnya masuklah doktrin itu. Nah, ini yang juga menjadi apa ya, menjadi perhatian. Kita pernah menyampaikan umpama begini dalam bidang agama umpamanya. Bagaimana penyuluh-penyuluh kita punya kemampuan mendeteksi. Kalau ada umpamanya seseorang yang menyampaikan ini, kalau ketemu kata kunci ini, berarti ini dia sedang dalam rangka gitu kan. Nah, tapi sayangnya ini tidak semua perangkat-perangkat agama itu memahami ini. Jadi kadang-kadang tidak sadar. Nah, ini yang kita juga perlu nih dalam bidang agama, umpamanya penyuluh-penyuluh kita diberi penguatan terkait bagaimana mendeteksi kelompok-kelompok itu ketika bergerak melakukan kampanye terhadap ajaran-ajaran yang mengajar pada kekerasan itu. Jadi mungkin termasuk di ini juga. Kalau sendiri kan di bidang media ya kan? Iya. Nah, apa sih kegiatan di bidang media? Ini kan mengganggu host ini juga kan? Ya ini dia kata dia. Ini dia bidang saya katanya. Saya juga pengen tahu juga. Iya. Dan bagaimana ya artinya ada banyak terjadi justru dari media kan? Tentang kegiatan teroris. Benar. Terutama ya ujaran-ujaran gitu kan nggak mau agak kecenderungan ke teroris gitu kan. Bagaimana Pak? Jadi memang aturan kegiatan kita kemarin yang sudah teragenda itu kan bulan April. Tapi gara-gara COVID ini akhirnya ya memang ditunda. Sesuai dengan arahan pemerintah, hari ini kan kita nggak bisa kumpul-kumpul, social distancing, physical distancing gitu ya kan. Jadi untuk sementara ditunda dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya mudah-mudahan sih urusan COVID ini segera selesai supaya kegiatan jalan lagi. Nah, kemarin sih sasarannya kita itu akan mengundang seperti Babin Kamtibmas, Babinsa, Humas, Pemda gitu ya kan. Kemudian humas di masing-masing instansi, penggiat media sosial. Poin yang mau kita sampaikan bahwasanya memang hari ini orang banyak sekali menebar teror itu lewat narasi-narasi yang menakut-nakuti, gitu kan? Sebagaimana tadi disampaikan Pak Wasril, di masa COVID ini kan orang banyak bangun narasi, ini pasar boleh buka, tempat ibadah nggak boleh buka, ini pemerintah nggak bener ini, gitu ya kan? Itu kan bagian dari upaya menakut-nakutin orang juga, gitu.
Nah, hal-hal seperti inilah maka kemarin coba kita ingin kumpulkan beberapa instansi ya, institusi, termasuk juga dari beberapa lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan, kita dalam rangka memberikan edukasi bagaimana mereka bisa mendetek dan membangun narasi-narasi yang membangun optimisme. Jangan sampai kan narasi itu, apalagi sudah di tengah pandemi seperti ini, yang dibangun narasi pesimisme, gitu kan? Kita sudah susah, kemudian ditakut-takuti lagi, psikisnya kan bisa terganggu ini, gitu. Nah, tapi di samping itu kita ada kegiatan juga, memang buat kegiatan lomba menulis juga. Ini untuk di komunitas wartawan. Kalau ini sih masih bisa jalan terus, gitu ya. Tapi di masa pandemi COVID ini yang bisa kita lakukan adalah saya sendiri sering sekali memantau narasi-narasi di media sosial seperti Facebook, Instagram, di Twitter gitu kan. Kalau kadang-kadang saya lihat ada narasi-narasi yang tidak pas di situ, saya sering ikut nimbrung di situ. Saya sering ikut nimbrung, memberikan sedikit pencerahan lah, bahwasanya kasusnya tidak seperti ini. Nah, perlu juga kita berikan pemahaman terhadap memang masyarakat, tidak semua informasi itu adalah berita dan kebenaran. Karena informasi apapun sifatnya yang namanya apapun itu adalah informasi, tapi belum tentu jadi berita ketika belum terkonfirmasi. Nah, ini kan harus terkonfirmasi dulu. Kalau hanya dari satu arah, selamat tabayun ya. Kalau dari satu arah kan belum tentu. Ini terkonfirmasi dulu. Kemudian banyak juga kan dengan di era kecepatan internet sekarang, alangkah banyak sekarang portal-portal berita yang kadang-kadang juga belum tentu memang itu sebuah portal berita yang sudah terverifikasi. Maka kita selalu sampaikan supaya ketika ada informasi seperti itu, mereka juga cari referensi dari media-media mainstream gitu ya kan, yang memang sudah berbadan hukum gitu, dan memang mereka itu sudah punya market yang jelas, dipercaya oleh masyarakat pembaca seperti itu. Jadi memang yang paling ini adalah di era COVID apalagi sekarang ini, bagaimana kita membangun narasi-narasi yang positif supaya setiap orang itu bergairah. Jangan sampai ketika dia memang sudah terpuruk, kemudian ditakut-takuti lagi gitu. Bahaya ya Pak Wasri. Kemiskinan kan mendekati kejahatan ya, ukuran lah. Itu. Memang dalam situasi sekarang ini kan informasi-informasi yang tidak benar itu kan menjadi berbahaya sekali ya. Itu kan bisa mungkin mempengaruhi trust masyarakat terhadap pemerintah dan seterusnya kan. Satu contoh umpamanya yang terbaru viral itu kan terkait dengan dana haji. Dana haji itu kan dikelola untuk menguatkan rupiah umpamanya kan, itu kan sudah kemana-mana dan itu mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Iya kok, dan seterusnya. Padahal setelah dikonfirmasi langsung Pak Dr. Anggito Abimanyu, itu kemudian ternyata itu tidak benar. Nah, saya kira ini peran media juga penting nih, ketika viral seperti itu harus ditabayun, ada media yang memfasilitasi dibentuk ini untuk memastikan kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi informasinya tidak sepihak gitu. Akhirnya terkonfirmasi gitu ya kan. Nah, jadi memang kemudian saya ada beberapa pertanyaan juga seperti tadi saya sampaikan dengan Pak SBD, dari banyak juga yang belum tahu tentang FKPT. FKPT itu apa sih? Kalau BNPT orang sudah tahu gitu ya kan. Nah, kadang-kadang masyarakat apalagi mahasiswa masih banyak belum tahu apa itu FKPT. Nah, ini yang memang harus dijelaskan juga gitu ya kan. Bahwasanya kalau BNPT itu keputusan presiden, kalau FKPT itu keputusan BNPT gitu. Nah, FKPT ini dari berbagai unsur masyarakat dari tahun 2012 kita sudah ada dibentuk. Tugasnya ini
ya tentu mengkomunikasikan urusan-urusan tentang pencegahan terorisme Pencegahan. yang ada di daerah, koordinasi dengan pemerintah dan aparat-aparat terkait. Kalau FKPT kan pencegahan, Pencegahan. kalau BNPT penanggulangan kan itu aja kan. Iya. kita Kita mencegah, kita kan kerja Iya. terjadi. Iya. Untuk penanggulangan baru di BNPT gitu Iya. kan. Jadi ibarat api, bara, asap, kita ini menanggulangi asapnya, Iya. gitu ya kan? Iya. Urusan bara sama api itu sudah urusan pihak Densus, gitu ya kan? nah ya, Iya. kira-kira gitu ya, ya. Nah, ya juga saya kira juga 12 tahun baru belakangan inilah FKPT dikenal. Saya kira juga dulu mungkin kurang medianya, kita kurang medianya gitu saya kira ya, pada generasi yang awal itu. Padahal publikasi itu sangat penting gitu kan. Iya. Apakah ini menganggap FKPT seolah-olah intel nggak boleh diketahui? Padahal tidak, kita kan mencegah, kita Iya, kan iya. sebetulnya harus tahu masyarakat gitu kan. Namanya juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Harus tahu, bukan intel kita kan. Nah, Kita itu kan mengkoordinasikan. Iya. Ya, sebetulnya saya melihat begini, kita ini kan lebih banyak mendorong semacam kontra narasi terhadap gerakan-gerakan kelompok keras umpamanya kan ya, yang Iya. mengajarkan tentang paham-paham kekerasan dan seterusnya. Itu kan nggak bisa dilawan itu, kecuali kita membuat narasi tandingan, karena ya narasi harus dilawan dengan narasi. Iya. Nah, jadi sekarang ini bagaimana kita mengkampanyekan narasi sebagai pengimbang atau Iya. pelawan dari narasi Dengan sumber-sumber yang akurat. Akurat. Iya. dan seluruh jalur tentu lewat Iya. jalur budaya, jalur agama, jalur pendidikan, riset dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin ada juga beberapa masukan-masukan juga lewat media-media sosial soal perkembangan kekhawatiran, perkembangan paham radikalisme di dunia kampus. Nah, ini kira-kira gimana dari Pak SBD? Ya, saya kira kampus emang dunia intelektual ya, Iya. kebebasan. Bisa saja terjadi. Tinggal lagi sebetulnya seharusnya masing-masing kampus, rektor, masing-masing kampus juga harus punya kejelian terhadap itu kan. Nggak semua, bahwasanya kan selama ini kan kecenderungan seolah terpaparnya kekerasan radikalisme misalnya dari masjid-masjid kampus yang enggak juga, oknum-oknum juga bisa terjadi gitu kan. Nah, tinggal lagi masing-masing di bawah rektor ada PR 3 misalnya. Itu kemahasiswaan yang harus banyak ini kan. Ya. Kemudian dihidupkan lagi seni-seni budaya yang ada di kampus kan, kayak UKMBS-nya misalnya kan, itu penting untuk mencegah itu. Saya percaya seni budaya. Awalnya kan saya sebetulnya di bidang budaya sebetulnya, sosial budaya, tapi kemudian ada semacam perubahan. Akhirnya saya masuk pemuda atau sosial budaya, masuk ke agama, dianggap soal sosial budaya, saya pegang pemuda dan pendidikan. Nah, kebudayaan itu saya kira adalah bagian dari penting juga untuk mencegah radikalisme. Saya percaya dengan ucapan siapa tuh, Filiang itu mengatakan apabila suatu festival kebudayaan yang dikelola dengan baik, kata dia bilang, di suatu provinsi, maka kerusuhan antar etnis atau ini kekerasan itu tidak akan terjadi. Dan persoalan sekarang kan festival-festival kesenian kebudayaan ya diselenggarakan nggak lebih hanya menyelesaikan APBD aja, anggaran kan. Kemudian kegiatannya pun hanya copy paste. Nah, ini akhirnya ada semacam kelemahan-kelemahan di sana. Gitu. Saya tertarik tadi disampaikan Pak SBD, memang dalam rangka pencegahan yang namanya paham-paham radikal itu yang harus dikembangkan itu adalah kearifan lokal, gitu ya kan? Ya. Jadi kearifan lokal, budaya di lokal itu seperti apa, itu harus dikuatkan. Seperti di lingkungan kampus memang harus ada atensi untuk itu, gitu kan? Jadi mereka mahasiswa-mahasiswa baru itu harus ada juga deklarasi dan materi soal itu, gitu kan? Mereka setia kepada Pancasila harus jelas, gitu ya kan? Nah, jadi memang harus ada khusus atensi soal itu gitu. Kalau dari Bu Novi sekali kan dosen juga ini. Iya, saya setuju benar tadi kata Pak SBD bahwa mahasiswa itu sebaiknya memang pernah ya kita bicara ya Pak waktu itu, kenapa tidak dilibatkan gitu.
mahasiswa, terus dosennya, rektornya gitu untuk mengerti apa radikal itu kan seperti itu. Apalagi kalau saya di sini kan dosen di Muhammadiyah Metro. Iya. Muhammadiyah itu mempunyai paham Muhammadiyah kan Pak, yang mempunyai kultur sendiri. Tapi saya bukan orang Muhammadiyah tapi mengajar di Muhammadiyah, tapi Iya. saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada mengintimidasi. Tidak boleh secara seperti ini, tidak boleh secara seperti ini. Cara beribadahnya saja berbeda. Cara kalau ada yang meninggal atau seperti apa, tapi kita saling menghargai. Nah, di situ menurut saya sih memang sangat-sangat penting untuk melibatkan ya Pak SPD ya. Iya. Di situ. Iya, karena memang kita takut juga kalau kalangan intelektual sudah terpapar namanya paham radikalisme, potensi dia untuk mempengaruhi orang itu besar, militansinya lebih besar gitu kan, namanya di kalangan Apalagi seorang intelektual orator gitu. lagi. Nah ini kalau dari Pak Wasri gimana? Ya saya ingat itu seperti di Unila dan beberapa perguruan tinggi itu selama beberapa tahun ini mahasiswa baru itu ada semacam pembekalan tentang itu tadi ya, tentang kesetiaan terhadap negara. Di kantor wilayah itu biasa diminta untuk menyampaikan tentang isu-isu kerukunan. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa baru. Biasanya program yang bidik misi. Saya nggak tahu yang mahasiswa yang lain ya. Karena bidik misi ini kan mereka dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Jadi tapi ini mestinya kan dilakukan juga untuk semua mahasiswa. Bagaimana para mahasiswa baru itu punya pemahaman yang utuh terkait dengan bagaimana saling menghargai dengan beragam perbedaan, baik perbedaan faham, kemudian perbedaan etnik dan seterusnya. Karena itu menjadi cikal bakal itu. Iya. Nah, kalau orang sudah merasa dia lebih dari yang lain, kemudian tidak bisa menerima atau memaksakan faham, itu sudah menjadi sangat-sangat mudah sekali ditulari faham-faham yang tadi, yang kekerasan tadi itu. Saya kira mungkin tinggal porsinya saja mungkin bagaimana kebijakan kampus untuk memperbanyak, mengintenskan. Dan saya setuju memang kalau dunia kampus itu kalau didekati dengan seni dan budaya akan menarik sekali. Gitu. Mereka tertarik gitu kan. Jadi kalau soal ini juga, contoh kalau soal seumpama kurikulum untuk pencegahan terorisme, kita kan BNPT mungkin punya cukup infrastruktur untuk itu gitu kan, punya cukup materi untuk itu gitu. Jadi ya artinya tinggal ini hanya perlu duduk bersama. Bersama saja sih. Soal masalah pemberantasan terorisme ini kan tidak bisa kita serahkan hanya dengan satu organisasi saja, institusi saja, gitu kan. Tapi memang ini hari ini menjadi pekerjaan kita semua gitu. Apalagi dengan kecepatan internet ini, ya. Sekarang yang namanya informasi, paham apapun, ya itu sudah bisa diakses gitu. Iya, benar. Bahkan kalau kita lihat sekarang persoalan mengenai budaya juga ini sudah mulai terjadi pergeseran. Kenapa? Budaya lokal, kearifan lokal sudah mulai tinggal karena internet ini mempengaruhi. Kalau ndak ada seumpama ini pendampingan dari orang tua gitu kan. Saya kira kesadaran individu pejabat ya, saya kira perlu juga bahwa kearifan lokal itu penting. Saya selalu kalau pertama sekali saya jadi masuk KPT, saya diundang oleh BNPT jadi atau diskusi, kemudian saya berbicara. Saya selalu ngambil contoh yang tertarik punyanya Edward Pun, pribadi Edward Pernom, bagaimana ia ketika dia memimpin kepolisian di Bandung itu kan ada demo. Jawa Barat ini, Bandung ini diciptakan itu dengan seniman misalnya gitu kan. Kemudian di Semarang bagaimana dia ada orang demo-demo, dia lepas anaknya itu dengan anak demo itu bermain gitu kan. Ini kan kearifan lokal. Ketika sudah siang dia beliin nasi itu semua banyak tuh, orang nggak ada yang mau. Ini bukan uang negara, ini uang saya. Kalau kalian semua tidak makan siang ini, bagaimana kalian mau demo, kata dia bilang. Nah ketika orang sudah makan kan kenyang sebetulnya kan, kenyang kan pulang. Nah, ini menarik. Kemudian di Lampung misalnya dengan gandenerosnya gitu kan, gandenerosnya kemudian dia hidupkan lagi tekap, ya kan? Dia dor semua nih apa tuh pembegal-pembegal pada era dia kan. Tapi dia bikin juga program namanya Anjau Silau. Ini kan menarik sebetulnya.
dia dor itu anak itu begal, malamnya dia datengin keluarganya kan. Selesai saya kira. Nggak pakai dia sebagai seorang poldanya di situ gitu kan. Nah ini, apakah ini juga akan diikuti oleh jadi individu-individu? Masing-masing artinya kan kearifan lokal di masing-masing daerah kan berbeda-beda. Iya, berbeda. Maka pendekatan di masing-masing daerah itu harus menyesuaikan dengan kultur budaya di situ, betul, gitu ya. Itu kan seorang Edward kan bagaimana dia di Bandung begitu kan, kemudian bagaimana dia di Semarang, bagaimana dia di Lampung begitu kan. Artinya beda. Artinya dalam diri dia sudah punya. Gua harus mendekati ini dengan cara kearifan lokal yang ada di sana gitu. Nah, apakah ini dilakukan dengan yang lainnya? Saya kira belum tentu. Ini persoalannya. Iya. Jadi mungkin memang ini tugas kita bersama juga duduk bersama dengan para stakeholder gitu ya, dan termasuk dengan para tokoh-tokoh juga seperti tadi itu, bagaimana kita membangun narasi-narasi yang positif sehingga kalau kita lihat memang di negara manapun ketika di sana yang namanya paham radikal terorisme itu di sana tumbuh subur, tidak ada satu negara yang maju dengan situasi yang seperti itu gitu kan. Ada ya kesalahan abai kita kepada kearifan lokal kan. Kasus kemarin di Amerika yang si George Floyd itu yang mati di kaki si polisi itu kan. Akhirnya kan tumbuh rasa-rasa sosial, membakar solidaritas orang itu kan, sampai Jerman segala macam demo kan. Jadi orang hitam seolah-olah dihabisi gitu kan. Nah ini kan artinya si polisi ini kan tidak mendekati pada kearifan lokal kan di tingkat Amerika gitu kan. Apalagi kalau tingkat di Indonesia kan, saya kira kalau kearifan lokal itu tidak ditumbuhkan, saya kira agak sulit ya. Kita akan kaos itu akan muncul terus gitu. Nah kebetulan ini Pak Wasril ini kan Kakanwil Depak, ya kan? Pelaksana. Wah, kita doakan mudah-mudahan ya definitif gitu ya kan untuk saat ini PLT gitu. Langsung definitif. Nah ini kan di era new normal sekarang. Kalau kemarin-kemarin semua tempat ibadah untuk sementara kan dihimbau oleh pemerintah supaya ibadah di rumah masing-masing. Sekarang pemerintah sudah merencanakan yang namanya new normal gitu ya. Nah, apakah tempat-tempat ibadah sekarang sudah boleh berjalan sebagaimana sebelumnya? Karena banyak juga salah pengertian soal new normal. New normal itu maksudnya itu kembali ke old yang lama atau ada aturan yang baru gitu ya kan? Nah itu seperti apa Pak Wasri? Ya, kita sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama yang terakhir terkait dengan pembolehan rumah ibadah, tapi dengan berbagai macam ketentuan. Salah satunya adalah yang pertama tentu melihat kondisi lokal, sehingga itu harus yang punya otoritas nanti kepala daerah secara berjenjang, baik itu tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Yang kedua, sebetulnya semangatnya itu tetap semangat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, sehingga sampai dikatakan bahwa daerah zona hijau pun kalau seandainya ternyata ada peristiwa transmisi lokal, maka pada saat itu juga harus dengan segala kesadaran ya masyarakat kemudian menunda kembali. Kan? Jadi artinya seluruh semangat ini adalah semangat menjaga. Jadi memulai kehidupan baru, tapi dengan tatanan yang baru tadi itu yang dengan mempertimbangkan seluruh protokol. Jadi kesehatan. bukan kembali seperti dulu sebelum COVID gitu ya. Jadi dengan sekarang protokol yang protokol, baru. protokol kesehatan. Jadi ini kan kita melihat sampai kapan ini protokol sampai dengan pandemi ini dianggap betul-betul tuntas. Mungkin new normal kembali yang paling baru lagi gitu. Dan ini juga saya kira berlaku untuk seluruh rumah ibadah, baik itu untuk umat Kristiani, kemudian Hindu, Buddha dan seterusnya. Jadi memang sudah mulai boleh gitu ya ibadah di tempat ibadah, tapi dengan
tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan new normal aturan yang baru sekarang gitu ya. Nah, kemudian ini Bu Novi, Pak SBD, Pak Wasril. Ini gara-gara Covid ini kan kita ini juga ada beberapa perubahan-perubahan juga ya. Perubahan pola hidup, ya kan? Yang biasanya mungkin datang ke rumah langsung ketemu sama keluarga, gitu ya kan? Kalau sekarang perubahannya seperti apa, Bu Novi? Dari Bu Novi dulu nih. Perubahannya banyak banget. Banyak ya? Tapi untuk silaturahmi kita tidak bisa, paling hanya bisa lewat handphone, menjaga ya Pak pada saat Covid itu. Jadi banyak sekali yang tertunda pekerjaan-pekerjaan ya Pak. Tuh pekerjaan kampus pun kita hanya lewat Zoom kalau dalam pelajaran aplikasi. Sekarang kampus sudah mulai jalannya? Kalau kampus belum Pak. Belum. Tapi kami dosen kan ada piket. Masih tetap secara online. Jadi sekarang masih kuliah daring gitu ya? Iya. Oke. Jadi boringnya ya kan. Iya. Tidak ada kegiatan apa-apa. Seminar pun kita lewat online. Iya. Kalau kebiasaan di rumah gimana Bu Novi? Apa yang berubah kebiasaan di rumah? Kebiasaan di rumah ya sama anak-anak paling Pak, kita biasa jalan, tiba-tiba kita hanya di rumah, beli pun lewat online saja. Belanja juga sekarang online? Semua saya online, sesuai dengan protokol. Tapi sekali lagi saya lihat di masyarakat ini, kenapa Covid ini tidak putus, karena kesadaran dari diri yang tidak ada. Masih kurang ya? Iya, kalau protokol sudah menyuruh tapi diri kita tidak melaksanakan, percuma rasanya seperti itu. Iya. Jadi mata rantai itu tidak akan terputus kalau kitanya tidak mau mengikuti masyarakatnya seperti itu. Iya. Jadi mau sampai kapan pun tidak akan pernah bisa kalau memang tidak ada kesadaran masyarakat. Iya. Kalau Pak SBD gimana nih Pak SBD? Saya kira menarik ya kalau tradisi atau kebiasaan pada Covid ini kita menjadikan sebuah kelaziman. Kemudian saya kira menarik ya, di depan rumah kita harus cuci tangan dulu. Sebelum begitu sampai rumah kita nggak harus berpelukan kepada istri, kepada anak-anak, tapi kita akan ke kamar mandi, kita cuci, kita buka dulu pakaian, kita bersih dulu, baru kita bertemu pada anak istri. Kemudian yang lainnya nggak harus kita tradisi-tradisi gaya barat, misalnya cipika-cipiki, itu nggak perlu lagi kita lakukan gitu kan. Tapi memang ada kelemahan. Kemudian padahal dalam sunnah kita itu kan Islam, misalnya sesama laki kita kan harus pelukan gitu kan, kita salaman harus. Ketika kita salaman ini ada apa kalau misalnya dalam Islam? Gugur dosa. Kira-kira begitu kan. Nah, bagaimana kalau sudah begini kan? Nah, itu saya kira. Kemudian kita tertib, kita menjadi tertib, bagaimana kita pakai masker, menjaga kesehatan gitu kan. Dalam segala hal. Kemudian kita harus juga cuci tangan, lain-lain itu sangat menarik. Kalau ini kita pakai, mudah-mudahan kita seperti masyarakat bumi ini juga akan terjadi kesehatan yang lumayan, saya kira gitu kan. Tapi yang kedua juga kelaziman yang lain ya, ada kelemahan kita berada di rumah ya benar boring sih sebetulnya gitu kan. Sampai kapan ini terjadi keboringan ini? Tapi kalau bagi saya seorang seniman ya saya biasa-biasa saja gitu kan. Jadi ternyata memang pandemi ini di satu sisi ada efek positifnya juga gitu ya. Akhirnya orang makin menghargai lingkungan gitu ya kan. Membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Nah, gitu. Kemudian memproteksi diri bagaimana supaya lebih bersih, sehat gitu ya kan. Jadi ternyata memang ada hal positifnya juga. Cuma satu Pak, saya tentang keagamaan ini Pak. Kalau dalam agama kita kan umpamanya ibadah itu jamaah khususnya itu kan harus berapat kan. Nah setelah selesai new normal, apakah kita kembali ke masa yang lalu lagi? Saya kira tentu itu, karena kan ketentuan dalam kaifiat sholat berjamaah itu memang rapat. Tapi kan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kemudian dalam kondisi tidak normal itu diabaikan. Bahkan untuk yang kemarin sholat jamaah kita di rumah, bahkan Idul Fitri juga di rumah. Tapi kalau kondisinya pandemi sudah itu mungkin kembali lagi ya. Jadi untuk sementara mengikuti protokol yang ada sekarang dulu gitu. Nah, sampai dengan fleksibel lah gitu ya.
untuk sebuah kesehatan sekarang. Dan mungkin saya melihat juga penting ini ya, ini pelajaran berharga di samping tadi perilaku hidup sehat, dan yang tidak kalah penting tentang efisiensi. Coba perhatikan sekarang dengan beradaptasi dengan berbagai macam kegiatan yang berbasis virtual, itu masih tetap terlaksana dengan biaya yang luar biasa, murah, waktu dan seluruh. Coba, saya kira ini menjadi penting bagaimana setiap individu dan kelompok itu beradaptasi dengan pola yang efisien ini. Coba bayangkan betapa banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saya termasuk yang menikmati banyak dari webinar-webinar yang dapat kita ikuti secara free, yang kalau dalam kondisi yang normal itu berbayar kan? Dan mahal kan. Ini kita bisa ikut berselancar dalam webinar-webinar tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun. Mengeluarkan uang ya. Mengeluarkan uang ya. Untuk kuota. Kuota ya, benar. Modalnya kuota aja Pak. Luar biasa, jadi Belanja kuotanya naik. belanja kuota yang naik ya. Jadi ya mungkin kita semua seperti itu ya. Terjadi perubahan-perubahan pola hidup gitu kan. Yang biasanya tidak begitu memproteksi diri sampai di rumah, ya kan? Ketemu dengan keluarga. Kalau sekarang sudah berubah gitu. Kita ketemu dengan orang juga, ya kan? Ya sudah ini juga. Walaupun masing-masing juga harus bisa menyadari gitu kan. Kadang-kadang mungkin ada yang sudah menyodorkan tangannya gitu ya kan. Kita cuma gini. Iya, jadi kita juga sampaikan ya itu tadi, akhirnya sama-sama menyadari juga gitu kan untuk kebaikan masing-masing. Jadi mungkin gitu ya, Pak Isbedi, Bu Novi, Pak Wasril, terima kasih nih bincang-bincangnya, ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kegiatan kita di FKPT ini walaupun di tengah pandemi Covid ini tapi bisa tetap berjalan seperti tadi disampaikan sama Pak Wasril. Hari ini sudah eranya teknologi gitu kan. Nggak harus ketemu bertatap muka gitu ya. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif melalui web-web seminar seperti itu, ya kan, melalui virtual, menyampaikan pesan-pesan bagaimana dalam upaya sama-sama mencegah paham radikalis terorisme. Dan soal radikal terorisme ini bukan hanya urusan BNPT, bukan hanya urusan kepolisian, bukan hanya urusan negara, tapi urusan kita bersama. Nah, maka kalau ada narasi-narasi yang memang mengarah ke sana gitu, ya kita juga harus ikut mengingatkan gitu. Sedikit banyak meluruskan dengan berita-berita yang sebenarnya. Tadi udah disebut Pak Wasril, contoh seperti dana haji, kan ada yang memplesetkan, katanya dipakai untuk menguatkan rupiah. Ternyata begitu sumbernya sudah menyampaikan kebenarannya gitu, faktanya ternyata tidak seperti itu gitu. Apalagi di era internet ini kan informasi begitu cepat sekali, karena kita hampir rata-rata semua pengguna media sosial. Jadi mudah-mudahan urusan Covid ini juga cepat selesai supaya kita tidak hanya new normal tapi memang betul-betul normal gitu.